warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa aqamana min qulubiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita masih bisa hadir di majlis ta'lim ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendatangkan pertambahan ilmu untuk meningkatkan iman dan Islam kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa sholat tahajud. Ada yang sudah sering sholat tahajud, tapi ada juga yang belum pernah mengerjakan sholat tahajud. Dengan adanya kajian kita pada hari ini, diharapkan yang sudah sering mengerjakan tahajud biar bertambah rajin, dan yang belum biar pernah. Karena sholat tahajud itu adalah salah satu indikator kesolehan seseorang. Ya. Soleh itu orang biasa menyebutkan ada soleh individu dan soleh sosial. Soleh individu itu ya, soleh itu baik. Individu itu ya diri kita baik. Soleh individu berarti kita berusaha untuk kita senantiasa menjadi orang baik. Adapun baik beneran atau tidak itu Allah yang menilai. Tapi yang penting kita berusaha menjadi orang baik. Gak usah terbaik. Ya, kalau terbaik itu nanti banding-bandingin dengan teman si A si B. Karena pokoknya saya pengen jadi orang baik aja. Ya, baik menurut saya yang diakui oleh Allah. Oleh karena itu harus ada standarnya. Nah, salah satunya orang soleh individu itu dia selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Agar supaya sholatnya itu baik, maka ada tuntunannya. Tentu kita semua sudah sholat 5 waktu. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Waman hadama, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, maka dia menghancurkan agama. Jadi penghancur agama itu sebenarnya orang yang tidak mau sholat. Itu. Jadi baik dia ngaku muslim ataupun tidak ngaku muslim. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kalau kita sudah melaksanakan sholat minimal sholat fardu atau sholat wajib yang 5 kali. Tetapi di samping itu masih ada sholat-sholat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah ataupun pengikut-pengikutnya. Orang-orang soleh, salah satu kesolehan yang menjadi tanda kesolehan seseorang adalah dia mau mengerjakan sholat tahajud. Itu
sampaikan oleh Rasulullah SAW, alaikum bi qiyamil laili fa innahu daqus solihina qablakum. Hendaklah kamu mengerjakan qiyamul lail, sholat malam, karena sholat malam itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi perilaku orang-orang soleh, menjadi perilaku orang-orang soleh, itu kebiasaan orang-orang baik. Qablakum, sebelum kalian. Jadi sebelum kalian, ya sebelum kita ini, sebelum kita semua. Artinya orang-orang soleh zaman dahulu mereka rajin tahajud, sama dengan yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Ada di antaranya, semuanya yang sholat malam itu kita kerjakan namanya qiyamul lail. Tapi ada yang dinamakan sholat tahajud. Nah, lantas apa bedanya? Kalau qiyamul lail itu secara umum sholat malam. Tapi kalau sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah dia bangun tidur. Jadi ibu tidur, kemudian bangun, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, itu namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka maqamam mahmuda. Jadi sholat tahajud itu dilakukan di malam hari, dan orang yang mengerjakan sholat tahajud itu mempunyai kedudukan yang terpuji, maqamam mahmuda. Jadi kedudukan yang baik, kedudukan yang terpuji. Jadi kalau menilai orang mulia dan tidaknya, indikatornya dia rajin tahajud atau enggak. Walaupun di masyarakat terpandang baik, tapi kalau dia nggak pernah tahajud, dia tidak termasuk maqamam mahmudah, tidak termasuk orang yang terpuji. Terpuji itu orang mulia, tentunya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang rajin tahajud itulah salah satu indikator kebaikan seseorang. Wah, saya lebih mengutamakan kesalehan sosial, artinya di masyarakat baik. Ya, boleh mengutamakan kesalehan sosial, tapi sebelum berbuat baik kepada orang lain, harus berbuat baik pada diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kita awali dari pembangunan mental kita sendiri, pembangunan karakter kita sendiri, akhlak kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri baik, insya Allah nanti akan nular kepada yang baik. Jadi tidak mungkin kalau ada orang baik kemudian tidak berbuat baik kepada orang lain. Jadi tentu dimulai dari sendiri. Karena kadang-kadang ada orang berpikir terbalik, ya. Untuk orang banyak dia baik, tapi untuk dirinya sendiri kurang baik. Itu ibaratnya seperti lilin yang dibakar. Ibu tentu pernah bakar lilin, ya. Kalau lampu mati listrik, mati lampu, itu kita nyalain lilin, ya, sumbunya itu di atas kita nyalain. Nanti lilin itu lama-lama terbakar karena dia yang mensuplai nyala api lilin tadi. Kira-kira kalau kita nyalain terus, itu lilin habis apa tidak? Habis, artinya rusak. Nah, manusia yang baik dengan orang lain tapi tidak baik pada dirinya sendiri, itu filosofinya seperti lilin, ya, baik menerangi orang banyak tapi dirinya sendiri hancur. Naudzubillah min dzalik. Ibaratnya begini, contoh konkret. Baik dia dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dengan keluarganya, tapi dia punya anak kurang ajar semua. Naudzubillah min dzalik. Nah, apa artinya dia baik dengan masyarakat tapi ke dalamnya anaknya sendiri tidak baik? Jadi yang diprioritaskan pertama kali adalah keluarganya.
anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya sekarang, bagaimana caranya mengerjakan sholat tahajud? Tadi sudah mengenai waktu. Waktunya sholat tahajud adalah di malam hari dan setelah bangun tidur. Kalau ukuran saya atau ukuran orang sekarang, yang baik antara jam 2 sampai jam 3. Biasanya ibu-ibu atau kakek-kakek jam 2 jam 3 pasti bangun. Karena yang di bawah itu judul-judul mau bocor. Ngapain Bu? Pipis ya. Pada waktu kesempatan itulah kita ambil wudhu sekalian kita sholat. Karena kita sudah tidur, maka namanya sholat tahajud. Jadi kalau qiyamul lail, sholat malam itu secara umum, tapi kalau sholat tahajud itu khusus setelah bangun tidur. Walaupun tidurnya hanya sebentar, yang penting dia tidur dulu. Jadi antara jam 2 jam 3, setelah itu boleh tidur lagi. Tidur lagi sebentar, nanti waktu subuh agar supaya bisa bangun. Subuh bangun untuk sholat subuh. Itu mengenai waktu. Mengenai tata caranya sama dengan sholat sunat yang lain. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya yang minimal 2 rakaat, yang sedang 4 rakaat. Ya, boleh. Bagaimana kalau saya 8 rakaat? Boleh saja, tapi biasanya angot-angotan. Kalau kebanyakan itu ya. Jadi yang baik sedang saja 4 rakaat saja. Kalau tidak mampu 4 rakaat ya 2 rakaat saja. Bagaimana kalau cepat ya tidak apa-apa. Misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua al-ikhlas qul huwallahu ahad, cukup. Habis itu tidur lagi tidak apa-apa. Itu sudah disebut tahajud. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu niatnya dulu. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Jadi usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar atau takbiratul ihram. Biasa terus baca doa kita, setelah itu baca Fatihah, kemudian tadi itu surat selain Fatihah, setelah itu apa? Ruku, habis ruku i'tidal, terus sujud, duduk, sujud lagi, langsung berdiri lagi. Nanti rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Jadi tidak aneh seperti sholat tasbih misalnya, atau sholat gerhana misalnya, tidak. Jadi sholat sunat biasa saja. Seperti itu asal kita lakukan sesuai dengan panduannya, itu sudah sah dan disebut sholat tahajud. Dan sholat tahajud itulah yang meningkatkan derajat kemuliaan orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.